Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan observasi bangunan dengan gaya arsitektur vernakular yang berlokasi pada Jalan Batipuh, Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Diajukan untuk memenuhi tugas aktif learning mata kuliah Perancangan Arsitektur Kota yang dibimbing oleh Ibu Rika Ceris ST MSc, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Eka Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Ardiansyah dari kelompok 1 sebagai ketua kelompok. MYD Saputra sebagai tim editing video. Saya Alika Fajri berperan sebagai editing foto. Saya Agus Sepris sebagai videografer dan editing video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jokiondo berperan sebagai pelengkap wawancara. Bawa itu membedakanlah. Artinya kelompok 1. Perancangan kota merupakan suatu proses yang memberikan arahan bagi terwujudnya suatu lingkungan binaan fisik yang layak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan sumber daya setempat, serta daya dukung lainnya. Observasi kali ini yakni mengidentifikasi aspek perancangan kota, upaya pelestarian kawasan Kecamatan Padang Selatan, Pasagadang, Jalan Pasa Batipuh berdasarkan bentuk-bentuk visual kota yang memberi pengaruh kuat terhadap image atau citra kota. Adapun seperti berikut: mengenal bangunan bentuk khusus pada suatu kawasan atau sejarah dari bangunan. 2. Mengetahui jumlah bangunan deret pada sepanjang Jalan Pasa Batipuh. 3. Menganalisa bentuk arsitektur yang terdapat di sepanjang Jalan Pasa Batipuh. Pada field trip observasi kali ini, kami menggunakan konsep teori dari Hamid Silvani, yaitu tata guna lahan, 2. Bentuk dan massa bangunan, 3. Sirkulasi dan parkir, 4. Ruang terbuka, 5. Jalur pedestrian, 6. Tanda-tanda, 7. Aktivitas pendukung, 8. Preservasi. Lokasi field tripnya berada di Jalan Pasa Batipuh, terletak di Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sesampainya di lokasi, kami beristirahat sejenak, lalu bersilaturahmi ke rumah warga setempat untuk mewawancarai bagaimana sejarah dan persepsi masyarakat tentang kawasan dan bangunan di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Batipuh, yang mana Jalan Batipuh ini salah satu field trip kali ini yang akan kita bahas di tugas perencanaan kota, bagaimana struktur dari bangunan ini. Jadi kalau bisa kan kita juga buat rumah ini juga Berarti untuk pemerintah sudah memberikan bermetokan ini sebagai cagar budaya Padang, ya kan? Jadi sering melakukan di Musim Ramadan ini sekali setahun kita cerak gula. Cerak gula. Ya, sekali setahun. Acara orang India juga. Inilah hasil analisa dan konsep dari observasi kami. 1. Struktur bangunan. Analisanya adalah: 1. Tidak adanya menggunakan pembesian. 2. Tidak menggunakan paku sebagai pengikat bangunan. Adapun konsep dari analisa sebagai berikut. 1. Menggunakan batu bata merah untuk menggantikan pembesian. Pemasangannya yaitu dengan pasangan bata satu bata, berguna agar pada dinding memiliki struktur yang kokoh dan dapat menahan beban. 2. Menggunakan baut berukuran besar untuk mengikat bangunan.
Konsep penerapannya adalah digunakan untuk mengunci bagian atap atau lainnya. 2. Karakteristik bangunan. Analisanya adalah 1. Menggunakan gavel atau gable pada tampak depan bangunan. 2. Bentuk gable sangat bervariasi, yakni curvilinear gable, stepped gable, gambrel gable, dan pediment. 3. Menggunakan tower pada bangunan. Adapun konsep dari analisa sebagai berikut. 1. Karakteristik pada bangunan kolonial Belanda ini memiliki konsep penerapan, yaitu pengambilan nilai-nilai estetik yang dipadukan dengan kegunaannya, yang mana seperti penggunaan tower pada bangunan berguna untuk pemantauan. 2. Karakteristik bangunan menerapkan konsep tropis yang mana menyesuaikan dengan keadaan alam sekitar. 3. Bentuk bangunan. Analisanya adalah 1. Pengaruh budaya, 2. Pengaruh iklim, 3. Pengaruh kebutuhan. Adapun konsep dari analisa sebagai berikut. 1. Bentuk bangunan kolonial Belanda mengidentifikasi konsep penerapan yang diambil berdasarkan budaya yang ada, yang menimbulkan bentuk bangunan seperti tempat ibadah yang berbentuk segitiga, yang juga dijadikan bentuk dasar pada bangunan kolonial pada masa itu. 2. Iklim merupakan salah satu aspek konsep yang sangat berpengaruh pada saat itu. Untuk memperoleh bentuk yang mana konsep bangunan Belanda mementingkan fungsi dan baru mengikuti bentuk. Bentuk bangunan yang diambil kolonial Belanda mengatasi semua masalah iklim yang ada. 3. Kebutuhan manusia menjadi salah satu poin untuk membuat bentuk yang menarik, yang mana manusia juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan aman, yang menjadikan orang kolonial memikirkan konsep bentuk yang dekat dengan kehidupannya, agar kebutuhan kenyamanan dan aman tersebut terpenuhi. Berdasarkan data dan analisa, dapat disampaikan bahwa Jalan Pasabatipuh adalah salah satu bukti adanya terjadinya peristiwa sejarah yang terjadi di Kota Padang. Baiklah, sekian penjelasan tentang kegiatan field trip kami tentang arsitektur kota. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.